Kembali lagi di konten edukasi, belajar bareng yuk. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia ini dipelajari di kelas 8 ya, bab 1. Jadi bab 1 itu akan belajar mengenai gerak benda dan gerak makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, ini termasuk ke dalam KD 3.1, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak. Oke, kita menu utamanya di sini sistem gerak manusia ya. Sistem gerak manusia, kakak singkat jadi SGM biar mudah penulisannya, dibagi menjadi dua, ada yang pasif, ada yang aktif. Tahu dong bedanya? Ya, yang pasif itu berarti dia yang ikut bergerak. Kalau yang aktif itu yang sebenarnya bergerak. Lalu siapa yang pasif? Iya, yang pasif itu namanya tulang, karena tulang itu digerakkan oleh otot. Nah, ini otot nih. Kalau di keseharian kita biasa mengenalnya dengan istilah daging. Nah, bahasa biologi daging itu otot sebetulnya ya. Hampir seluruh tubuh kita itu diselubungi oleh otot. Kemudian kita akan membahas fungsi tulang. Fungsi tulang yang pertama itu memberi bentuk tubuh. Kebayang dong kalau kita nggak punya tulang, kayak gimana coba? Nanti bentuk tubuhnya berubah-ubah gitu. Seperti sel ya, berubah setiap saat. Tidak ya. Jadi karena adanya tulang, bentuk tubuh kita menjadi tetap. Kemudian melindungi organ dalam. Ini penting banget organ dalam buat dilindungi ya. Karena organ dalam itu kalau terjadi kerusakan, maka seluruh fungsi tubuh akan terganggu. Contohnya organ dalam yang dilindungi itu apa coba? Bisa sebutkan? Iya, contohnya hati, contohnya jantung, ginjal, dan sebagainya. Pokoknya yang ada di dalam tubuh ya. Kemudian yang ketiga itu fungsinya tempat melekatnya otot. Ini udah jelas sekali. Ini kan ada tulang nih. Tulang diselubungi oleh otot. Nah, berarti fungsi dari tulang itu tempat melekatnya otot, jelas ya. Kemudian yang keempat, tempat pembuatan sel darah merah. Nah, ini perlu adik-adik ketahui, kalau di sistem sirkulasi itu kita pernah belajar ya, bahwa darah itu kan tidak punya inti ya, terutama sel darah merah. Nah, terus di mana dong dibuatnya sel darah merah? Nah, itu tuh nanti dia dibuatnya di tulang. Di sini nih, kalau kita potong tulangnya, nanti ada sumsum tulang namanya. Nah, ini tuh sumsum tulang merupakan tempat pembuatan sel darah merah. Kemudian kita udah mengenal alat gerak pasif aktif, fungsi tulang. Kita bakal bahas pembagian tulang. Pembagian tulang, nah ini dia. Nah, ini kakak kasih notes. Ingat kalau kita tinjau satu-satu itu namanya tulang ya, kan? Tulang lengan atas, lengan bawah, itu nyebutnya tulang. Tapi kalau kita tinjau secara keseluruhan satu tubuh nih, ini namanya sistem rangka. Jadi kalau tulang itu tinjauannya satuan, tapi kalau rangka itu sudah sistem tulangnya gitu. Kemudian rangka itu nanti terbagi menjadi 3 kategori ya. Yang paling atas dulu dari kepala nih namanya tengkorak, turun ke bawah lagi namanya rangka badan. Kemudian ada nih samping-samping lengan atas, lengan bawah itu namanya appendix atau tambahan. Nah, di sini nanti di rangka badan akan dibeda-bedakan lagi ya. Ada yang namanya gelang bahu. Gelang bahu itu yang tempat melekatnya ini nih, lengan atas ya, tulang lengan, gelang bahu. Nah, dia juga punya nama lain namanya gelang panggul, karena biasanya kalau manggul kan di sini kan, biar mudah ingat. Kemudian ada yang namanya tulang dada. Nah, tempat pelekatan tulang rusuk di sini nih, tulang dada, tempat pelekatan tulang rusuk. Kemudian tulang belakang. Nah, manusia itu termasuk ke subfilum vertebrata ya, makanya dia punya yang namanya tulang belakang. Terus ada juga nih appendix. Appendix ini tambahan. Kenapa disebut tambahan? Nah, karena kalau si appendix itu kan terdiri dari lengan atas, lengan bawah ya, atau tungkai atas, tungkai bawah nih. Ini appendix nih. 1, 2, 3, 4. Kalau
kakak potong nih bagiannya, ada manusia yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, apakah masih bisa hidup? Masih bisa, sehingga dia dinamakan tambahan. Tapi kalau yang dipotong bagian sini nih, ada nggak manusia yang tanpa kepala dia hidup? Tentu saja tidak ada ya. Makanya dia itu namanya di sini nih, dari sini sumbu tubuh nih, dari sini ke sini namanya sumbu tubuh aksial. Kemudian ini ada pembagiannya lebih spesifik lagi ya, letak-letaknya. Kalian harus tahu nih, di sini namanya tulang ubun-ubun. Nanti ada istilah-istilah biologinya ya, bahasa Latinnya. Silahkan lihat di buku paket masing-masing. Ada tulang pelipis nih di samping, agak ke belakang dikit tulang tengkorak. Ini namanya rahang bawah. Terus ada tulang lidah ya di dalam sini nih. Tulang rahang atas, tulang pipi di sini, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji di samping tulang pelipis. Kemudian ada tulang dahi. Nanti kalian tinggal cari tahu nama Latinnya ya, nama biologinya. Kita kenalan dulu aja sama posisi-posisinya nih. Nah, ini nih di tulang di sini namanya tulang hulu. Ini tulang badan. Ini namanya tulang tajuk pedang ya biasanya. Kemudian dari sini ke sini nih yang melekat di tulang dada namanya tulang rusuk. Jumlahnya ada 7 pasang. Nah, hitung aja kalau nggak percaya ya. Terus di samping itu selain tulang rusuk ada tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu ini nih, dia ada 3 pasang, tapi sebenarnya tidak langsung melekat ke sini ya, nggak langsung melekat ke tulang dada. Dia itu emang melekatnya ke tulang rusuknya lagi, sehingga dinamakan tulang rusuk palsu. Kemudian ada yang tulang rusuk melayang di sini nih. Ada 2 pasang nih, bahaya banget nih, kalau kena pukul bisa patah. Terus kita kenalan lagi anggota gerak atas nih, tangan kalian. Ini namanya lengan atas, humerus nama biologinya. Ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, tulang jari, tulang pergelangan tangan sini. Kemudian ini anggota gerak bawahnya, tulang paha, nama biologinya femur ya. Ada tulang tempurung, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan di sini nih. Telapak kaki dan tulang jari kaki ini udah jelas banget. Tinggal kalian pelajari nama-nama biologinya ya. Kemudian bisa membedakan ya apa yang disebut rangka, apa yang disebut tulang. Kalau tulang kita tinjau satu-satu nih persatuannya, tapi kalau rangka itu udah sistemnya. Satu tubuh itu rangka ya. Kalau kita meninjau tulang keseluruhan itu rangka. Kemudian kita akan membahas macam jenis tulang. Sebentar, ada di mana nih macam jenis tulang? Oh ya, sini. Nah, macam jenis tulang ini nanti dibedakan menjadi 2 ya, ada yang tulang berdasarkan bentuk, ada yang tulang berdasarkan strukturnya. Kalau berdasarkan bentuk, tentunya kita bisa amati dari bentuknya tentu. Di sini ada yang namanya tulang pipa. Nah, karena kenapa dinamakan tulang pipa ya, bentuknya kayak pipa ya nih. Contohnya ada di tulang paha, femur itu tulang pipa terpanjang di tubuh manusia, tulang lengan atas juga. Kemudian ada yang namanya tulang pipih karena bentuknya pipih ya. Di antaranya contohnya ada rusuk, dada, belikat dari sini. Nih. Kemudian nih tulang dada. Ini tulang rusuk nih yang melekat pada tulang dada itu namanya tulang rusuk. Terus ada juga tulang pendek ya. Nih bentuknya dalam ruas-ruas tulang ya. Contohnya ruas tulang pergelangan, ini tulang pendek namanya. Kemudian kalau ditinjau dari berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 2. Ada yang namanya tulang keras, nama biologinya osteon. Kemudian yang kedua ada yang namanya tulang rawan, nama biologinya cartilago. Nah, kenapa dia dinamakan tulang rawan? Jadi dia nih lunak ya. Kenapa dia selalu lunak? Karena tidak mengalami proses penulangan atau yang dinamakan dengan osteofikasi. Terus kalian tahu nggak posisi tulang rawan di tubuh kalian ada di mana aja letaknya? Nah, coba kenalan sama tulang rawan, pegang hidung kalian. Nah, itu udah dipegang. Iya, itu namanya tulang rawan ya.
kalau kita sentuh bisa dibengkok-bengkokin gitu. Nggak keras. Contoh lagi, tulang rawan tuh di bagian bawah telinga kalian tuh, itu sama bisa dibengkok-bengkokin, nggak keras ya. Kenapa dia bisa seperti itu, tidak mengeras? Karena tidak mengalami proses osteofikasi atau proses penulangan. Ada bahasa lainnya juga, osifikasi ya. Bisa osteofikasi, bisa osifikasi, itu sama, satu definisi lah. Nah, kita tulang berdasarkan struktur udah, berdasarkan bentuk udah, kita akan bahas mengenai proses penulangan. Bentar, taruh di mana ya proses penulangan ya? Nah ini, ya Allah jauh. Ini proses penulangan. Jadi pada awalnya tulang-tulang manusia itu terbentuk dari tulang rawan ya nih, dalam bentuk kartilago. Nah, pertama-tama tulang itu semuanya tulang lunak. Nah, jadi strukturnya itu nanti dibentuk oleh kartilago. Contohnya tulang-tulang pada bayi itu masih serba lunak ya. Dia baru akan mengalami proses penulangan. Makanya kalau angkat-angkat bayi itu hati-hati banget karena tulangnya masih tulang lunak. Kemudian dia bertahap akan di sini nih. Daerah awal penulangan membentuk suatu rongga di tengah-tengah ya. Nah, nanti dia akan mengalami perkembangan. Di ujung-ujungnya itu akan membelah nih di sini. Ini ujung atas, ujung bawah akan mengalami pembelahan. Dan nanti terbentuklah rongga yang memiliki pembuluh darah. Nah, fungsinya ini pembuluh darah di sini nih sebagai apa coba? Iya, sebagai penyuplai makanan ya oleh pembuluh darah, dan tentu saja ada oksigen juga. Nah, bagian kartilago yang tadinya menyelubungi tulang, nanti dia akan semakin ke pinggir. Tadinya kartilagonya di semua sisi ya ada nih, tapi nanti seiring waktu akan semakin ke pinggir dan dia hanya ada di ujung atas dan ujung bawah aja. Kemudian ini hampir sempurna ya bentuk tulangnya. Dan yang terakhir, rongganya juga nanti akan semakin lebar. Tuh, semakin lebar rongga yang terbentuknya. Nah, kalau tadi berisi pembuluh darah ya yang sebelumnya. Nah, kalau sekarang pembuluh darah sudah beredar banyak nih di sini, peredarannya banyak. Dan rongga ini akan berisi yang namanya sumsum tulang ya, tempat pembuatan sel darah merah. Kalau di ujung-ujungnya dia akan tetap menjadi kartilago ya. Kemudian nanti dia ada yang namanya cakram epifise di sini nih. Karena bentuknya seperti cakram, makanya dinamakan cakram epifise. Nah, inilah yang membuat tulang bertambah panjang di sini. Nah, terus fungsinya apa sih? Nah, si cakram epifise ini biasanya dia aktif ketika masa pubertas ya, apalagi di masa pertumbuhan anak laki-laki menjadi dewasa tuh. Itu tuh kayak cepet banget kalau laki-laki pertumbuhannya ya, meskipun tidak terjadi dalam satu malam, tapi kentara gitu pertumbuhan tingginya kalau udah masa-masa puber, lebih signifikan dibanding yang perempuan ya. Kemudian apalagi ya, kita akan bahas tadi kan tulang itu termasuk sistem gerak manusia yang pasif, udah kita bahas. Nanti kita beralih ke sistem gerak manusia yang aktif, yakni otot nih. Nah, dia otot nih perlu diingat banget ya. Sistem gerak manusia itu ada dua, pasif dan aktif. Yang tadi kita bahas itu, kita bahas yang pasif, yakni tulang. Sekarang kita bahas yang aktif. Berarti sebenarnya yang menggerakkan tulang itu si otot ya. Nanti akan dibagi menjadi 3 jenis nih. Ada yang namanya otot lurik, yang kedua otot polos, yang ketiga otot jantung. Kalau kita amati di bawah mikroskop, bentuknya tuh kan kayak gini nih. Ciri-ciri otot lurik itu dia bergaris-garis, kemudian memiliki inti di tepi nih, di pinggir-pinggirnya. Dan cara kerja otot lurik ini secara sadar ya, dia itu ada di otot-otot rangka. Kenapa dikatakan bekerja secara sadar? Karena kita menyadarinya. Kita mau menggerakkan kaki, menggerakkan tangan gitu, kita sadar gitu kapan kita harus menggerakkan dan kapan tidak ya.
kecuali gerak refleks itu lain lagi, nanti akan dibahas di bab sistem koordinasi. Kemudian nih otot polos. Lucu juga ya kalau otot rangka itu geraknya nggak sadar, masa kita nggak kekontrol mau jalan kemana, mau makan apa gitu, menggerakkan tangan terus otomatis gitu nggak ada kendali dong di diri kita. Ini otot rangka itu memang otot sadar, jadi kalau kita mau bergerak mau enggak itu kita yang atur. Kalau otot polos di sini bentuknya tentu saja ya, dalam biologi itu nama membawa makna. Bentuknya polos, nah dia punya inti di bagian tengah nih, otot polos. Otot polos ini termasuk otot yang cara kerjanya tidak sadar ya, berada di bagian organ-organ dalam. Contohnya apa? Contohnya di organ sistem pencernaan di lambung tuh. Lambung kalau ada makanan yang masuk, dia langsung kan meresponnya, langsung terjadi gerakan meremas-remas makanan itu tanpa perlu diperintah, udah otomatis. Masya Allah deh, keren banget ya, Maha Besar Allah. Kemudian termasuk juga di mana lagi nih otot yang otot polos? Ya, gerak peristaltik yang terjadi di esofagus juga. Pokoknya hal-hal yang gerakannya itu terjadi tanpa kita sadari tuh cara kerjanya si otot polos ya. Makasih ya otot polos. Kemudian yang ketiga otot jantung. Kalian coba amati deh. Ini bentuknya unik ya, masih seperti otot lurik, bergaris-garis dan punya inti di tepi ini pinggir-pinggirnya. Bedanya apa sama otot lurik? Iya, yang membedakan dia itu bentuknya bercabang. Dia mirip otot lurik tapi yang membedakan dia itu bercabang dan letaknya di jantung ya. Kalau otot lurik itu di rangka. Kemudian si otot jantung kerjanya sadar apa nggak sadar? Nggak sadar ya, tentu saja nggak sadar, karena jantung itu mau berdetak mau tidak itu bukan kita yang ngatur gitu. Tidak sadar, nggak bisa diatur, dia akan berdetak terus selama usia kita masih ada. Kemudian bagian-bagian otot sudah dibahas ya, jenis-jenis otot ya. Kita akan bahas cara kerja otot. Cara kerja otot gimana ya nih? Cara kerja otot, nah ini dia cara kerja otot. Cara kerja otot ini nanti ada kata kunci ya. Kalau otot itu hanya bisa menarik ya nih, dia tidak bisa mendorong. Keluar sebentar, mohon maaf. Squid. Nah dia otot. Cara kerja otot itu dibagi menjadi dua, ada yang sinergis, ada yang antagonis. Di sini ada kata kunci ya. Otot itu hanya bisa menarik, dia tidak bisa mendorong. Nah, apa yang dimaksud dengan otot antagonis? Kalau di film-film antagonis itu yang memerankan peran jahat ya. Kalau di sini bukan peran ototnya jahat. Ini beda kasus. Nah, kalau di sini yang namanya otot antagonis itu berarti kerja ototnya itu melakukan gerak berlawanan. Contohnya nih, ketika tangan ditekukan. Ini nih, ada dua tinjauan otot ya. Yang atas namanya otot bisep, yang bawah namanya otot trisep. Kalau dia sedang ditekukan lengan ya, berarti yang sedang berkontraksi itu otot bisep, dia menarik ke atas ya. Tuh, menarik ke bagian atas. Kemudian, kalau nggak selamanya dong kita nekukin tangan, pasti nanti mau dilurusin juga. Nah ini kalau kita meluruskan tangan, jadi yang berkontraksi itu otot yang di bawahnya nih, otot trisep. Dia akan menarik ke atas juga agar si tangan ini kembali lurus gitu ya. Ingat, cara kerja otot hanya bisa menarik, tidak bisa mendorong. Kemudian nanti cara kerja otot secara antagonis ini akan dibeda-bedakan lagi nih menjadi beberapa jenis. Ada yang ekstensor meluruskan, yang kayak tadi ya. Kemudian fleksor membengkokkan. Kemudian ada abduktor menjauhi badan dan aduktor mendekati badan. Ini kalian gerakannya bisa diperagakan ya di rumah. Depresor ke bawah, elevator ke atas, udah kayak gerakan senam gitu loh. Terus ini supinator menengadah dan pronator menelungkup. Misalnya gerak telapak tangan menengadah dan gerak tangan menelungkup. Ini bisa dipraktekkan gerakannya di rumah. Kemudian yang kedua, cara kerja otot kedua itu sinergis. Kalau tadi berlawanan, kalau sinergis itu tentunya bekerja sama. Ini lawan dari antagonis ya.
Jadi kerja otot yang interaksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pada tulang rusuk ya. Nah, kita udah belajar di sistem pernapasan bahwa ada otot-otot yang mendorong tulang rusuk ke arah atas secara bersama-sama ya, untuk membesarkan volume paru-paru nih. Dia itu kerjanya bersama-sama, tidak berlawanan. Nah, di sini ada otot antar tulang rusuk namanya. Ketika otot antar tulang rusuk ini bekerja, maka dia kerjanya bakal selalu bareng-bareng ya, mendorong rusuk ke arah atas atau nanti mendorong rusuk ke arah bawah. Nah, ini namanya sinergi. Jadi cara kerja ototnya dinamakan dengan cara kerja otot sinergis, bekerja sama, tidak berlawanan. Begitu. Nah, cara kerja otot sudah, penulangan sudah, terus kita rangka sudah. Bahas apa lagi ya? Oh ya, ini nih. Kita bahas bagian sendi. Wait. Nah, dia sendi. Nah, sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang tubuh dapat digerakkan. Penting banget ya, tulang-tulang kalian gak bisa bergerak juga nih kalau tidak ada sendi, meskipun ada otot sih. Kemudian nih, komponen penyusun sendi. Sendi itu nanti ada sendi amfiortosis sama diarosis. Amfiortosis itu yang geraknya terbatas ya. Ada juga nanti sendi mati yang gak bisa digerakkan sama sekali nih. Di tulang tengkorak nih namanya sendi mati ya. Kan gak bisa digerakkan sama sekali antar tulang di tengkoraknya. Kemudian ini ada ligamen, ada rongga sendi yang berisi cairan sinovial. Jaringan tulang lawannya juga nih ada nih, biar gak bergesekan. Masya Allah ya, desainnya bagus banget, desain dari Allah, saling melengkapi dan menyempurnakan. Kemudian nanti ada kategori beberapa jenis-jenis sendi ya. Nah, ini udah ada gambar-gambarnya. Ini namanya sendi peluru. Kemudian ini namanya sendi engsel, karena kerjanya seperti engsel pintu ya. Kemudian sendi putar, karena bisa bergerak ke segala arah. Nah, ini sendi geser. Kemudian ada sendi pelana. Kayak gitu, nanti kalian bisa baca-baca lagi di bukunya terkait sendi ini nih. Dari gambar saja sudah jelas bisa diidentifikasi ya. Kemudian ada beberapa kelainan juga yang terjadi pada tulang nih. Ada fraktura patah tulang, ada artritis, kemudian jenis-jenis patah tulang. Nah, ini nih penyakit akibat salah duduk biasanya ya. Ada kifosis, lordosis, skoliosis. Normalnya tuh kayak gini nih. Kalau ini penderita kifosis, yang ini lordosis. Kemudian yang ini nih skoliosis. Tulang punggungnya miring. Kemudian apa aja upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia biar enggak terkena penyakit? Yang pertama tentunya meningkatkan kandungan kalsium. Yang kedua berjemur pada sinar matahari pagi. Nih, jangan males keluar ya kalau pagi-pagi. Itu berguna banget buat menjaga sistem gerak kalian. Kemudian yang ketiga memperhatikan asupan vitamin D. Keempat memperhatikan aktivitas fisik. Nah, jangan males olahraga ya. Kemudian yang kelima menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Sikap duduknya nanti harus tegak, yang benar duduknya, biar enggak kayak gini nih, enggak jadi lordosis, kifosis atau skoliosis. Oke, sistem gerak manusia telah kita pelajari. Lingkupnya di sini banyak banget, bisa direview lagi. Ada tadi udah belajar sistem gerak aktif, pasif, fungsi tulang, kemudian jenis-jenis otot, posisi rangka ya, bagian-bagiannya, proses osifikasi, sendi, kelainan pada tulang, dan upaya pencegahannya. Ini dia, kita sudah pelajari semua. Kalau masih bingung tinggal diputar ulang lagi videonya. Oke, terima kasih.